Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Muhammad Syafaat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah menerima semua pengorbanan kita, ya, menerima iman kita, menerima takwa kita, ya, dan menjadikan kurban kita ini menjadi jalan kita untuk bisa berjumpa dengan Allah, bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa masuk surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kemarin saya nge-share ya tentang hadis yang berbunyi hari tasyrik, ya, 3 hari ya. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan banyak mengingat Allah. Lalu kemudian saya tulis di situ, kuncinya di sini. Bagaimana kita bisa makan-makan tapi berat badan nggak naik? Ya, ini untuk yang ini ya. Program penurunan berat badan kan banyak ya yang curhat, "Dok, gitu. Saya kok makannya cuma dikit tapi berat badannya naik," gitu ya. Nah, kok enak Dokter Safar sama teman-teman makannya banyak tapi ya tetap badannya gitu aja, alhamdulillah. Nah, kuncinya di sini, makan dan minum dan banyak berzikir kepada Allah. Kunci ya, dan banyak berzikir kepada Allah. Ini selaras ya dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makan yang thayyib, ya. Wahai orang yang beriman, makanlah yang thayyib yang aku rezekikan kepadamu, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi makan itu nggak cuma sekedar makan thayyib, tapi bersamaan dengan itu harus bersyukur kepada Allah. Karena ada kata wow. Wow itu artinya ini dan ini bersamaan. Jadi kita makan sambil bersyukur. Jadi kalau orang makan sambil bersyukur, maka dia akan masuk kategori in kuntum iyyahu ta'budun. Maka hanya kepadanya lah engkau menyembah. Jadi kalau ada orang cuma makan-makan doang gitu ya, syukur sih syukur, tapi syukurnya itu di belakang, alhamdulillah. Tapi di depan baca bismillah, di belakang alhamdulillah, tapi diantaranya itu udah lupa Allah. Ya, makannya rakus, makannya beragam, makannya berlebihan gitu ya. Makannya sambil mencela makanan kan udah bukan mengingat Allah tuh. Bahkan mengikuti langkah setan. Padahal kan makan itu nggak boleh mengikuti langkah setan kan ya. Ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah, minumlah semua yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Tapi ingat, jangan ngikutin langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Jadi harusnya makan itu diawali dengan basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah, dan yang di tengah-tengah itu mengingat Allah, zikir. Makanya kuncinya di situ. Jadi ketika kita makan sambil mengingat Allah, subhanallah ya Rabb, engkau memberikan banyak sekali rezeki kepada semua makhluk hidup yang ada di dalam tanah, di atas tanah, di bawah lautan, di atas lautan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, mulai dari manusianya, tumbuhannya, hewannya, jinnya, semua yang hidup engkau berikan makan semuanya. Mustahil engkau tidak berikan makan. Subhanallah. Walhamdulillah ya Rabb. Engkau berikan saya kekuatan untuk bisa bekerja. Engkau memberikan saya penglihatan. Engkau memberikan saya lisan. Sehingga ketika saya ngomong ke orang, ya jualan misalnya, orang percaya, orang beli gitu ya, ada uang. Semuanya Allah yang memberikan kita daya dan upaya untuk bisa beraktivitas, bisa bekerja kan ya. Lalu kemudian kita membeli makanan. Makanan itu ada di depan kita, ya, yang notabene ini makanan ini Allah yang ciptakan ya. Lalu kemudian kita mengambil makanan itu dengan tangan kita, ya. Tangan kita ini digerakkan siapa nih yang gerakkan? Apakah kita atau Allah yang mengizinkan sel-sel kita, saraf-saraf kita masih aktif sehingga kita bisa menggerakkan tangan kita untuk mengambil makanan? Kita bisa memasukkan di dalam mulut kita, lidah kita masih bisa merasa, semuanya izin dari Allah. Leher kita masih bisa menelan, perut kita masih bisa mencerna, memproses gitu ya. Dan kita masih bisa pup. Semua nikmat itu kalau ditulis semua satu persatu itu nggak mungkin bisa kita tulis semuanya, banyak sekali. Pertanyaannya, pernah nggak kita mensyukuri itu? Ya Allah, terima kasih Allah atas rezekimu. Ya Rabb, Engkau masih bisa menggerakkan tangan saya. Ya Allah, lidah saya masih bisa merasa. Ya Allah, saya masih bisa menelan. Banyak orang di luar sana yang masuk di rumah sakit nggak bisa menelan. Tapi Allah masih mengizinkan
kita masih merasakan nikmat-nikmat tersebut. Maka hadirkan zikir teman-teman. Sambil mengunyah, sambil makan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dalam hati aja ya, dalam pikiran. Ya, karena kalau sambil makan, sambil ngomong nanti muncrat. Pikiran kita, hati kita berzikir mengingat Allah, sehingga makanan yang masuk ke dalam mulut kita, gigi-gigi kita ya, makanan itu kan ciptaannya Allah kan ya. Gigi-gigi kita kan ciptaannya Allah juga ya. Lidah kita, kemudian air liur yang berisi enzim ya, kemudian hormon-hormon di dalam tubuh yang aktif, semuanya keluar bersatu dalam balutan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Keberkahannya di situ. Otomatis kalau kita mengunyahnya sambil berzikir kepada Allah, maka otomatis mengunyah kita lama kan ya. Kalau mengunyahnya lama kan makanan itu jadi halus banget, enzim yang keluar optimal banget, hormon yang keluar masya Allah gitu ya. Sehingga nanti pencernaan, penyerapannya jadi optimal. Jadi penyerapannya maksimal dia, penyerapannya luar biasa. Ya, karena halus gitu ya. Dan halus nanti penimbunannya juga minimal. Pembuangannya jadi lancar, asalkan nanti habis makan jangan tidur ya, habis makan jangan langsung minum. Itu kan ada, teman-teman udah tahu lah ya apa tahapan-tahapannya dalam Fitrah Dietary Program. Kuncinya itu ketika kita mengunyahnya sambil berzikir mengingat Allah, maka otomatis mengunyahnya pasti lama. Maka ketika kita menjalankan hadis ini, menjalankan ayat yang tadi yang saya sebutkan di sebelumnya, maka insya Allah kita akan makan dalam rangka syukur kepada Allah, sehingga aktivitas makan kita adalah aktivitas mengingat Allah, aktivitas bersyukur kepada Allah, aktivitas yang mendatangkan keberkahan lewat makan. Insya Allah dengan makan kita, Allah akan mudahkan kita masuk ke dalam surga. Saya Dr. Gigi Muhammad Syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.